Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 19 hari Selasa guys ya, 19 Agustus 2025. Ya, berita terbaru kemarin tuh ada Mpok Alpa yang meninggal dunia ya guys ya. Dan ya sangat disayangkan karena dia itu termasuk ya lagi naik daun guys ya, dan baru melahirkan anak kembar. Tapi udah ya diambil nyawanya oleh Allah karena kanker ya guys ya. Dan itulah mengapa kita harus olahraga guys ya. Ini menurut penelitian dari FKUI ya guys ya, Fakultas Kedokteran UI, itu mengatakan bahwa 90% penyakit yang ada di dalam tubuh manusia itu disebabkan karena makanan yang masuk ya guys ya. Jadi penyakit kita itu 90% penyebabnya adalah makanan yang kita makan. Jadi hati-hati guys ya, seperti makan junk food, makan kayak sosis atau makanan yang cepat saji atau pakai pengawet gitu guys ya, kayak apa sih namanya itu, kornet atau yang digoreng itu, aku lupa lagi namanya, yang kayak sosis dan minuman-minuman yang itu. Hati-hati guys ya, karena itu penyebab bibit-bibit kanker guys ya. Karena Mpok Alpa itu meninggal katanya kanker juga guys ya. Oke guys, jadi mari kita hidup sehat sekarang. Kalau misalnya ada penyakit, kalau kita olahraga itu bisa terkikis guys ya. Jadi ayo kita olahraga guys. Berlari adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang sederhana tetapi sangat bermanfaat. Memulai lari secara teratur memang sulit dan itulah tantangan terberatnya. Namun, jika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan banyak manfaat. Jika Anda berlari setiap hari, perubahan apa saja yang akan terjadi pada tubuh Anda? Tonton video ini sampai akhir, pasti menarik. Mari kita mulai. 1. Anda akan lebih bahagia. Menurut penelitian, lari 30 menit sudah cukup untuk meningkatkan mood seseorang yang sedang depresi. Tidak perlu cepat, berlari dengan tempo seperti berjalan pun sudah cukup untuk mendapatkan manfaat ini. Dan ketika Anda berlari dalam waktu yang cukup lama, endorfin mulai diproduksi di dalam tubuh. Ini memberikan perasaan jiwa melayang atau runner's high. 2. Anda akan membakar banyak kalori. Seseorang dengan berat badan 70 kg akan membakar 20 kalori per menit jika berlari dengan tempo sedang di permukaan datar. Dalam 30 menit, ia akan membakar 366 kalori. Dan jika berlari melawan angin, menanjak, atau mempercepat, maka kalori yang terbakar akan lebih banyak lagi. 3. Anda akan memiliki lutut yang kuat. Berbeda dengan pendapat umum, para ilmuwan menemukan bahwa seorang pelari lebih kecil kemungkinannya untuk menderita sakit lutut dibandingkan yang bukan pelari. Sebab berlari membantu orang mempertahankan indeks normal massa tubuh dan memperkuat otot kaki serta tulang. Setiap kali kaki Anda menyentuh tanah saat berlari, maka otot, tendon, dan ligamen Anda berada di bawah tekanan. Mereka beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Hal yang tidak akan Anda dapatkan jika Anda berjalan, berenang, dan aktivitas lain tanpa beban benturan. 4. Anda akan memiliki jantung yang sehat. Latihan aerobik membantu memperkuat sistem kardiovaskular. Anda tidak perlu berlari dalam waktu yang lama. Jogging dengan lambat selama 10 menit saja sudah cukup untuk mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular asal dilakukan setiap hari. 5. Otak Anda akan bekerja lebih efisien. Jika Anda sering lupa di mana menaruh barang atau lupa meletakkan kunci, segera kenakan sepatu kets Anda dan larilah. Latihan aerobik dapat meningkatkan detak jantung dan membuat Anda berkeringat. Hal ini terbukti meningkatkan fungsi otak menurut banyak penelitian. 6. Anda akan tidur lebih nyenyak. Dalam sebuah percobaan kecil, para ilmuwan menemukan bahwa mereka yang rutin berlari dengan tempo sedang selama 30 menit, minimal 5 kali seminggu, tidurnya lebih nyenyak. Artinya, berlari itu bermanfaat dan juga meningkatkan kondisi mental. 7. Kekebalan tubuh Anda akan diperkuat. Latihan aerobik teratur selama 30 menit atau lebih mengurangi risiko kematian akibat berbagai bentuk kanker yang diderita seseorang. 8. Anda akan memiliki kaki yang indah. Otot-otot terbesar tubuh terkonsentrasi di kaki bagian bawah, dan lari menahan semuanya. Anda akan memompa pinggul, betis, dan bokong sekaligus hanya dengan satu latihan. Ketika berlari, bukan hanya kaki saja yang terlibat, otot perut dan punggung juga ikut terlibat dalam menstabilkan tubuh. Jadi, jika Anda berlari secara teratur,
itu artinya Anda akan memompa seluruh tubuh Anda. Bagaimana cara berlari setiap hari dengan aman? Cara aman untuk menghindari cedera saat berlari adalah dengan mengikuti aturan sederhana ini. 1. Gunakan sepatu khusus lari, sebab sepatu biasa tidak dirancang untuk melindungi Anda dari cedera ketika berlari. Selanjutnya, tambahkan beban secara bertahap dan tambahkan aktivitas lain seperti berenang atau bersepeda untuk latihan Anda. Lakukan latihan untuk kelompok otot yang berbeda. Jangan lupa untuk melakukan pemanasan sebelum latihan dan peregangan setelahnya. Temukan pelatih atau coach yang akan menunjukkan kesalahan teknik Anda dan membantu Anda memperbaikinya. 2. Oke guys, hari ini kita dapat 4,2 kilo guys ya. Tapi tadi lupa direkam 1 kilonya guys ya. Kita lari 15 menit lupa ngerekam coy. Jadi totalnya ada 5 kilo hari ini guys ya. Dalam waktu 1 jaman lah guys ya. 1 jam lebih berapa menit, 1 jam 10 menit 5 kilo. Oke guys, kita lanjut angkat beban guys ya. Oke guys, kemarin selamat hari kemerdekaan guys ya, yang ke 80 tahun ya guys ya. 17 Agustus 2025 ya guys ya, kemerdekaan yang ke-80. Jadi negara kita sudah merdeka, kita juga harus merdeka dari lemak guys ya. Lemak kita harus merdeka. Ayo kita udah latihan kaki tadi guys ya, lari dan sebagainya. Sekarang waktunya untuk melatih bagian atas ya. Melatih bagian atas. Let's go. Olahraga beban banyak manfaatnya. Masa sih? Yuk kita bahas di video ini. Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas manfaat olahraga angkat beban untuk tubuh. Jadi sebelum kita tahu apa saja manfaat angkat beban untuk tubuh, kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya olahraga angkat beban itu. Nah, strength training adalah jenis olahraga angkat beban yang melibatkan beban tubuh atau beban tambahan seperti barbel atau dumbbell untuk melatih otot-otot tubuh. Nah, berikut manfaat dari olahraga angkat beban. Manfaat yang pertama adalah membangun massa otot. Olahraga angkat beban dapat meningkatkan massa otot karena kontraksi otot yang kuat dan berulang. Jika massa otot bertambah, maka tubuh akan lebih efisien dalam membakar kalori, serta dapat juga mengurangi resiko obesitas. Selain obesitas, dengan berkembangnya massa otot akan mengurangi perut buncit, khususnya visceral fat. Dengan olahraga angkat beban akan membentuk otot yang dapat membakar lemak bahkan saat beristirahat. Otot yang terbentuk juga akan membantu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan berat karena kekuatan ototnya semakin bertambah. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan kekuatan tulang. Pada saat melakukan olahraga angkat beban, maka tulang mendapatkan tekanan yang lebih besar daripada biasanya, sehingga tubuh secara alami meningkatkan kepadatan tulang untuk merespon tekanan ini. Nah, dengan meningkatnya kepadatan tulang, maka akan menjadikan tulang tetap kuat dan sehat, sehingga terhindar dari resiko osteoporosis, cedera akibat usia yang semakin bertambah, dan patah tulang. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan jantung. Nah, pada saat kita melakukan olahraga angkat beban, maka otomatis kita akan membutuhkan lebih banyak oksigen, sehingga meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Latihan angkat beban dapat meningkatkan kekuatan otot jantung, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Pada penelitian menyebutkan bahwasanya olahraga angkat beban dapat meningkatkan HDL atau high density lipoprotein atau sering disebut kolesterol baik
yang dapat membersihkan arteri dan menurunkan LDL atau sering disebut lemak jahat, sehingga hal ini dapat membantu untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, manfaat yang keempat adalah meningkatkan mood. Ternyata nih Besti, setelah kita melakukan olahraga angkat beban, hal ini dapat merangsang pelepasan hormon endorfin. Apa sih hormon endorfin itu? Hormon endorfin adalah hormon yang berperan dalam meredakan rasa nyeri dan memberikan perasaan senang dan bahagia. Selain itu, setelah kita berhasil melakukan angkat beban atau bahkan melakukan angkat beban yang lebih berat, maka akan memberikan perasaan positif dan kepercayaan terhadap diri sendiri. Dan ternyata olahraga angkat beban juga dapat mengurangi kecemasan loh. Manfaat yang kelima adalah meningkatkan fungsi kognitif. Pada suatu penelitian dibagi menjadi 2 kelompok. Pada wanita usia lanjut, kelompok yang pertama tidak dilakukan intervensi angkat beban. Kelompok yang kedua dilakukan intervensi angkat beban. Penelitian ini dilakukan selama 12 minggu dan ditemukan adanya peningkatan fungsi kognitif sebanyak 19% pada kelompok yang kedua. Diperkirakan bahwa strength training atau olahraga angkat beban ini memberikan efek pelindung saraf, seperti meningkatkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan BDNF. Penurunan BDNF dapat menyebabkan penurunan kemampuan belajar dan daya ingat. Ini sering terjadi pada kelompok usia lanjut atau yang memiliki penyakit neurogeneratif seperti Alzheimer dan demensia. Nah, manfaat yang keenam adalah mengurangi resiko penyakit gula atau DM tipe 2 dan membantu mereka yang mengalami penyakit tersebut. Nah, ternyata otot rangka dapat meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga insulin dapat melakukan tugasnya dengan baik, yaitu menghantarkan kadar gula darah ke sel-sel otot. Nah, pada saat melakukan angkat beban, sel-sel otot akan meningkat sehingga otot juga dapat melakukan fungsinya untuk mengelola kadar gula darah dengan baik. Satu studi yang mengikuti rata-rata lebih dari 35.000 wanita selama 10 tahun ditemukan bahwa terjadi penurunan resiko penyakit DM tipe 2 dan resiko penyakit jantung pada mereka yang melakukan olahraga aerobik ditambah dengan olahraga angkat beban, dibandingkan dengan mereka yang hanya melakukan olahraga aerobik saja. Namun, perlu diingat ya Besti, latihan angkat beban bukan satu-satunya manajemen untuk mengurangi resiko DM tipe 2. Perlu juga harus dibarengi dengan diet sehat, pengontrol kadar gula darah, dan konsultasi ke dokter untuk penggunaan obat-obatan pada mereka yang sudah mengalami DM tipe 2. Namun perlu diingat nih Besti, olahraga angkat beban yang dilakukan dengan tidak benar akan menimbulkan cedera. Maka penting melakukan dan mempelajari teknik yang benar sebelum melakukan olahraga angkat beban dengan serius. Nah, beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan olahraga angkat beban, yang pertama adalah kondisi medis. Orang yang memiliki penyakit tertentu seperti penyakit jantung atau penyakit neurologi sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter sebelum melakukan latihan ya Besti. Kemudian faktor yang kedua, intensitas latihan. Jadi pada saat melakukan olahraga angkat beban tidak boleh terlalu cepat dan terlalu lama ya Besti. Faktor yang ketiga adalah waktu latihan. Waktu latihan harus konsisten loh Besti, dilakukan minimal 3-5 kali dalam seminggu. Dalam waktu 30-45 menit setiap kali latihan. Kemudian faktor yang keempat, diperhatikan juga peralatan dan lingkungan. Karena peralatan dan lingkungan yang baik dan mendukung akan memperlancar proses latihan. Oke guys, sekian dulu untuk hari ini ya guys ya. Tetap semangat olahraga demi masa depan yang lebih baik.